Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melakukan presentasi, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Mancing ikan di pinggir danau, dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi dimulai, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Nopi Satria Praja SMPD yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan daring dan luring. Pastinya, teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan kata atau istilah daring dan luring, karena istilah ini sekarang banyak digunakan oleh masyarakat, apalagi ketika masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, istilah daring dan luring marak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena adanya pandemi COVID-19 ini saja, kata atau istilah daring dan luring ini juga muncul disebabkan adanya perkembangan teknologi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penerapan pembelajaran juga mengalami suatu perubahan. Perubahan tersebut tampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Bahkan, di dalam menyongsong pembelajaran abad ke-21 ini, guru harus mampu menyiapkan generasi abad dengan menempatkan 3 subjek utama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, keterampilan belajar dan berinovasi, yang kedua, keterampilan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi, dan yang ketiga yaitu keterampilan hidup dan berkarir. Nah, apa sih daring dan luring ini sebenarnya? Pertama itu ialah pengertian dari daring ini sendiri. Menurut KBBI, Kemendikbud, daring adalah akronim dari dalam jaringan. Dalam bahasa Inggris, sering kita mengenalnya dengan istilah online. Nah, kata jaringan di sini mengacu pada jaringan internet, yang artinya daring adalah sesuatu yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Aktivitas daring ini terjadi saat perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel terhubung ke jaringan internet. Saat ini, semua pembelajaran dilakukan dengan daring. Nah, pembelajaran ini adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning. Manajemen sistem atau LSM seperti menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Adapun merinci dari kegiatan-kegiatan daring ini diantaranya ada sekolah online, webinar, kelas online, KKN online, bahkan sampai kuliah pun online. Seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Yang ketiga, tersedia untuk penggunaan segera atau real time. Dan yang keempat yaitu tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya yang bersifat fungsional dan siap melayani. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau dengan live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Belajar secara daring tentu memiliki tantangannya sendiri. Siswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Berikut ini tips agar siswa dapat belajar daring dengan efektif. Yang pertama, komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik.
pada saat melakukan Zoom atau Google Meet. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi, baik dengan tenaga pengajar atau dengan teman-temannya. Yang ketiga ialah manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah dikerjakan dan mana saja tugas yang harus segera kamu selesaikan. Dan yang keempat yaitu jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah, serta teman-teman sekelas di luar sesi pembelajaran untuk mengasah kemampuan bersosialisasi Anda. Lalu, apa itu luring? Luring adalah kebalikan dari daring. Luring merupakan singkatan atau akronim dari luar jaringan, atau kita mengenalnya dengan istilah offline dalam bahasa Inggris. Sama seperti daring, jaringan ini masih mengarah pada internet. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. Aktivitas daring terjadi saat perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel terhubung ke internet. Sedangkan sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka dan tidak memerlukan jaringan internet. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan luring yakni menonton acara TPRI sebagai pembelajaran siswa sekolah, juga mengumpulkan karya berupa dokumen ataupun clipping. Kegiatan luring ini tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan media lainnya seperti TV dan dokumen. Dalam proses pembelajaran daring dan luring ini, ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa. Di antaranya yaitu, pertama, jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dan luring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya jelek atau buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar pun pasti akan terhambat. Dan yang kedua yaitu ada KBM tidak efektif. Sistem pembelajaran daring dan luring tentu tidak akan seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar. Dan yang ketiga yaitu guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kesulitan di atas harus segera dicarikan solusinya agar mutu pendidikan tidak menurun. Berikut ini solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengurangi 3 kesulitan di atas. Yang pertama itu ialah bantuan pemerintah dan sekolah. Terkaitnya dengan orang tua yang kesulitan mendapatkan kuota internet, saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya, pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran melalui sistem daring dan luring di setiap sekolah, akan tetapi pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran khususnya untuk pembelian kuota internet bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Demikian juga sekolahnya. Dan yang kedua ialah terkait masalah KBM yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. Namun, 50-70% saja sudah cukup. Setidaknya, mereka tetap memahami materi yang sedang dipelajari. Adapun perbedaan dari daring dan luring ialah yang pertama itu perbedaan pemahaman mengenai istilah daring dan luring ini memang perlu diluruskan karena sebagian orang mengklasifikasikan bahwa daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring juga dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui intranet. Internet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi yang saling terhubung dalam jaringan dalam cakupan terbatas.
Jadi intinya dalam aktivitas luring sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Secara sederhananya, misalnya peserta didik melakukan chat di WhatsApp, artinya mereka melakukan aktivitas daring. Akan tetapi, jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah salah satu contoh aktivitas dari luring. Misalkan, jika guru dan peserta didik melakukan online melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet, atau Zoom, itu artinya mereka melakukan aktivitas daring. Sedangkan jika melakukan offline dengan bertemu secara langsung atau tatap muka tanpa menggunakan internet, itu merupakan salah satu contoh dari aktivitas luring. Maka dapat saya simpulkan bahwa daring dan luring itu merupakan istilah yang berbeda. Daring merupakan sesuatu yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Aktivitas daring terjadi saat perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel terhubung ke internet. Sedangkan luring merupakan singkatan atau akronim dari luar jaringan, atau kita mengenalnya dengan istilah offline dalam bahasa Inggris. Sama seperti daring, jaringan di sini masih mengarah pada internet. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. Sistem daring dan luring ini menuntut guru untuk kreatif dalam mendidik peserta didiknya. Semoga para guru tetap semangat dalam menciptakan sistem pembelajaran daring dan luring yang kreatif dan inovatif. Hidup guru, hidup pendidikan Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.